Kaos spesial dari Starting Eleven, merchandise edisi Timnas Day. Klik link di deskripsi untuk pre-order ya. Satu video pengenalan diunggah akun Timnas Indonesia dan PSSI. Menonton video itu nuansanya bukan seperti pengenalan sosok pelatih baru, tapi pemain keturunan baru. Ya, itu tidak aneh sih. Orang Patrick Kluivert pelatih kelas kacang. Prestasinya sebagai pelatih bukan hanya hampir tidak ada, tapi memang tidak ada sama sekali. Kamu jangan terkecoh dengan misinformasi yang beredar. Cukup tengok Transfermarkt saja sudah terang benderang kok bahwa trofi Kluivert didapat saat jadi salah satu striker legendaris dari Belanda ketimbang pelatih. Namun ya, karena itu pula kita tak menampik bahwa Kluivert adalah pemain luar biasa di eranya. Kluivert sering bertemu pelatih-pelatih hebat di dunia. Dari pertemuan itu ia mewarisi ilmunya. Lantas, siapa saja pelatih top yang pernah membimbing Patrick Kluivert? Sebelum ke pembahasan, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari Starting Eleven. Pertama, jelas dia adalah Louis van Gaal. Pelatih Gaek yang sempat diisukan bakal menjadi direktur teknik Timnas Indonesia itu boleh dibilang gurunya Patrick Kluivert. Van Gaal itu ibarat Tong Sam Chong bagi Kluivert. Hanya saja, jika Tong Sam Chong mendidik Sung Gokong sejak dewasa, Van Gaal membimbing Kluivert sejak belia. Saat berusia 18 tahun, pria berdarah Suriname itu dipromosikan Van Gaal dari tim U19 ke tim senior Ajax Amsterdam. Van Gaal melihat ada keteguhan hati dan etos kerja yang tak biasa dari Kluivert. Dari kecil, Kluivert tidak tambeng dan giat berlatih. Nah, dari situlah kepercayaan Van Gaal padanya tumbuh. Keduanya membawa Ajax meraih invincible di dua kompetisi berbeda, Eredivisie dan Liga Champions musim 1994-95. Tak ayal ketika melancong ke Spanyol untuk menukangi Barcelona, Van Gaal merekrut Kluivert. Keduanya kembali menyumbang trofi, kali ini gelar Liga Spanyol musim 1998-99. Hubungan dua orang ini berlanjut kala Kluivert memutuskan gantung sepatu dan berkecimpung di dunia kepelatihan. Van Gaal yang melatih AZ Alkmaar pada tahun 2008 memanggil Kluivert. Kluivert diminta melatih para striker. Sang putra ideologis itu menelurkan Monir El Hamdoui. Musim itu Hamdoui menjadi pemain AZ Alkmaar pertama yang jadi top skor di Eredivisie. Perjalanan mengekor Van Gaal berlanjut ke timnas Belanda. Tanpa basa-basi, Van Gaal yang ditunjuk pada 2012 menelpon Kluivert untuk jadi tangan kanannya. Selain pada Van Gaal, Kluivert juga belajar pada Frank Rijkaard. Saat masih di Akademi Ajax maupun ketika sudah berseragam The Orange. Momen paling epik terjadi di Piala Eropa tahun 2000. Skuad Rijkaard saat itu cukup ikonik. Bahkan surat kabar The 42 memasukkan timnas Belanda edisi Euro 2000 menjadi tim retro yang mereka sukai. Banyak bakat-bakat segar di sana. Sebutlah Mark Overmars, Philip Cocu, Dennis Bergkamp, Edgar Davids, Giovanni van Bronckhorst hingga Patrick Kluivert. Rijkaard yang sebelumnya asisten Guus Hiddink di Piala Dunia 1998 melakukan banyak eksperimen. Salah satunya berani mencadangkan Clarence Seedorf untuk memberi ruang pada Kluivert dan Bergkamp. Rijkaard berhasil membaca bakat Kluivert. Selama ini ternyata Kluivertlah penyerang yang dibutuhkan Rijkaard. Ia mampu memaksimalkan strategi Rijkaard yang menitik beratkan sektor flank. Alhasil, Kluivert bisa menjadi top skor di kompetisi tersebut walau Belanda tersingkir di semifinal. Selanjutnya masih dari Belanda, selain Rijkaard dan Louis van Gaal, Kluivert pernah dilatih Ronald Koeman. Itu terjadi saat sang pemain merapat ke PSV Eindhoven pada tahun 2006, tapi hubungannya dengan Koeman terbilang rumit. Musim itu Kluivert sering dimainkan setidaknya dalam 16 pertandingan di Eredivisie. Namun, Kluivert pernah bersitegang dengan Koeman. Di sebuah pertandingan menghadapi FC Utrecht, Koeman membuat keputusan aneh.
sang pelatih tak mainkan Kluivert, justru pemain minim pengalaman Gene Rozovic yang dipilih. Sebagai pemain yang punya nama besar dan berstatus penyerang paling berbahaya di Belanda saat itu, kontan saja Kluivert marah. Kluivert mengatakan kalau keputusan itu memalukan. Koeman tersinggung, namun friksi segera berakhir. Pada akhirnya Koeman dan Kluivert membantu PSV Eindhoven juara di akhir musim. Setelah Kluivert menjadi seorang pelatih, hubungannya dengan Koeman sangat baik. Bahkan saat sang pelatih ditunjuk menukangi Barcelona beberapa tahun lalu, menurut Kluivert, Koeman layak menukangi Barcelona. Ia tahu filosofinya. Kedua pelatih juga sama-sama menganut mazhab Cruyffian alias pengabdi Johan Cruyff. Petualangan Kluivert sebagai pemain juga sampai ke Serie A. Di Italia ia berseragam AC Milan hanya semusim, yaitu musim 1997-98. Sayangnya itu merupakan musim terburuk Kluivert selama bermain. Di paruh musim, penyerang Belanda itu hanya membukukan 3 gol saja, jauh dari ekspektasi klub dan fans. Sepanjang musim, Kluivert tampil menyedihkan. Di Serie A ia hanya mencetak 6 gol dari 27 laga. Memang ia sering dimainkan Fabio Capello, hanya saja taktik Capello tidak relevan dengannya. Kluivert terbiasa bermain dengan 2 rekan di lini serang, tapi di Milan ia hanya memiliki 1 rekan, yaitu George Weah. Saya adalah pemain yang membutuhkan umpan silang dari sayap, kata Kluivert mengomentari performa buruknya di Rossoneri. Hal itu membuat Kluivert mesti bersaing. Meski ia dilatih Capello, tidak terlalu banyak ilmu yang didapatkan. Justru sebetulnya yang mendorong Kluivert ingin membela Milan adalah Arrigo Sacchi. Namun karena Sacchi pergi dan diganti Capello, ia kecewa. Mungkin banyak yang tidak tahu kalau Patrick Kluivert pernah merumput di Liga Inggris. Pada Juli 2004, Kluivert mendadak diperkenalkan publik Newcastle upon Tyne sebagai pemain Newcastle United. Sir Bobby Robson yang saat itu melatih merasa dihianati oleh klub karena merekrut Kluivert dengan gaji yang amat tinggi. Robson saat itu bersitegang dengan pemilik klub. Peristiwa tersebut lalu membuat Robson dipecat lalu digantikan oleh Graeme Souness, pelatih yang membawa Blackburn Rovers juara Piala Liga tahun 2002. Dari sinilah Kluivert mulai dilatih Souness, tapi ia menemui tantangan lagi. Souness tidak memakai skema 3 pemain di lini depan. Ia menekan Kluivert untuk nyetel dengan skema, tapi sang pemain tak bisa beradaptasi. Souness pun lebih percaya Alan Shearer dan ragu pada kemampuan Kluivert. Dalam skema 2 striker, Souness sebetulnya memberi kesempatan pada Kluivert untuk berduet dengan Craig Bellamy kala Shearer cedera. Tapi yang bagus hanya Bellamy. Alhasil, kisah Patrick Kluivert di Newcastle cuma numpang lewat saja. Souness telah memberinya kesempatan, tapi Kluivert gagal membuktikan kualitasnya. Nama-nama sebelumnya pernah melatih Kluivert, tapi Ange Postecoglou tidak. Pelatih berjuluk Big Ange itu baru bertemu Kluivert saat sudah menjadi pelatih. Pertemuan keduanya terjadi di Brisbane Roar, mantan klubnya Sinteyong. Pada Januari 2010, Kluivert bergabung ke staf kepelatihan Ange Postecoglou. Hanya saja kontraknya jangka pendek, Kluivert bakal jadi duta klub setelah tidak di kursi kepelatihan. Mendengar klub akan merekrut Kluivert, Postecoglou menyambut hangat keputusan itu. Bagi pelatih kelahiran Yunani tersebut, Kluivert sosok yang bisa dekat dengan pemain. Itu akan sangat membantunya dalam implementasi taktik. Malangnya, waktu berguru pada pelatih yang membawa South Melbourne juara Liga Australia 2 musim beruntun itu sebentar. Dan yang sebentar itu hasilnya tidak memuaskan. Kluivert menjadi asisten Postecoglou dalam 6 pertandingan dan cuma meraih 1 kemenangan. Ya, tentu ini salah Postecoglou bukan Kluivert. Tapi Kluivert kan jadi asisten cuma sampai Juni 2010 ya. Nah, setelah tak di kursi pelatih, Ange Postecoglou malah sanggup membawa Brisbane Roar juara Liga Australia di akhir musim, lalu mengulanginya di musim berikutnya. Setelah pelatih-pelatih tadi, Patrick Kluivert juga pernah dilatih Claude Puel dan Quique Sanchez Flores. Ia bertemu Puel di masa-masa akhir sebagai pemain, yakni di Lille, sedangkan Flores saat membela Valencia.
Tampaknya memang dari pelatih-pelatih tadi yang paling mengilhami Kluivert adalah Van Gaal. Konon berkat Van Gaal pula ia mendapat pekerjaan di timnas Indonesia.